Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alid Sunardi. Hari ini ada informasi tentang eh, pengadaan pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Ya, ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024. Bahwa di sini sudah sangat jelas bahwa ada pengadaan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024 ya. Selanjutnya kita scroll saja ke bawah. Di sini ada istilah kompetensi dasar, kompetensi bidang ya. Ini untuk PNS ya. Untuk PNS teknis juga sama, manajerial, sosial, kultural. Kita spill saja ke bawah ya. Masih tes berbasis komputer atau CAT ya. Sistem seleksi calon aparatur negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran. Jadi masih tetap di SSCASN. Ada nilai ambang batas, masa sanggah di sini ya. Poin-poin pentingnya ada masa perjanjian kerja untuk P3K. Selanjutnya ada instansi pemerintah, instansi pusat, ada Menteri, BKN, Panselnas, instansi daerah, pejabat pembina kepegawaian. Untuk pengadaan pegawai ASN dilaksanakan untuk memperoleh ASN ya. Ini fungsinya pengadaannya ya, pengadaannya. Jenis. Nah, di sini di pasal 5 pengadaan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Di pasal 8 bahwa pengadaan ASN dibagi menjadi dua, penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Ini ditetapkan oleh keputusan menteri ya. Baik, di bagian kelima, di sini dijelaskan di pasal 23, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi ASN dengan persyaratan prosedur sebagai berikut. Poin A di sini menjelaskan usia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun untuk melamar PNS. Untuk P3K, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ini sudah jelas usianya. Untuk CPNS itu 18 tahun minimal dan paling tinggi 35 tahun, sedangkan untuk P3K paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum masa pensiun. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, dan anggota kepolisian. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, tidak menjadi anggota pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Batas usia yang dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk PNS dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan instansi dan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah dapat menyesuaikan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 huruf A ditentukan oleh menteri ya. Di pasal 24 dijelaskan kembali, selain penentuan ke pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan NIP ya, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K,
Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK. Ya, ketentuan ini selanjutnya ditetapkan oleh Menteri. Pasal 25 di sini pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN. Pelamaran sebagaimana maksud ayat 1 dapat dikecualikan untuk ASN tingkat instansi ya. Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan yaitu PNS dan P3K. Hanya satu, wajib memilih. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar lebih dari satu instansi atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk tahapan seleksi PNS, itu ada seleksi administrasi, SKD, dan SKB ya. Untuk P3K terdiri dari dua tahap, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Baik, bagaimana seleksi administrasi? Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf A dan pasal 27 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi. Dalam hal dokumen pelamaran sebagai maksud tidak memenuhi persyaratan, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi di sini untuk PNS ada 3, seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Sedangkan untuk P3K hanya 2, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Selanjutnya pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi pada ayat 3 untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan P3K. Mengikuti selanjutnya ya setelah lolos. Lalu di sini ada masa sanggah seleksi administrasi. Paling lama selama 3 hari. Lalu di sini menerima alasan sanggahan. Nah, lihat di paragraf 4 SKD. SKD sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf B menggunakan CATBKN. SKD sebagaimana dimaksud pada asal dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi. Nah, di sini untuk SKD ya. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dengan ketua pelaksana dalam pelaksanaan SKD. Nah, nanti SKD diolah ya. Ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan. 3 kali jumlah kebutuhan nanti diumumkan. Lalu di sini di paragraf 5 ada SKB. SKB sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf C dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelamar yang dinyatakan oleh SKD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 mengikuti SKB. Jadi alurnya SKD kalau lulus terus ke SKB ya. Ini sama menggunakan CATBKN. Materi SKB di sini diintegrasikan ke dalam bank soal CATBKN ya. Selain materi SKB dan CATBKN dimaksud dalam pasal 33, materi SKB dapat berupa psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani, tes praktek kerja, uji penambahan nilai, wawancara, tes lain yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Di sini ketentuan SKB di paragraf 7 pelaksanaan SKB pada instansi pusat menggunakan CATBKN ya.
SKB tambahan diberikan bobot 50%, ini 10% ya. Di paragraf 8, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf B menggunakan CAT-BKN. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan kesesuaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ini disesuaikan dengan jabatan fungsional menggunakan CAT-BKN. Seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Penilaian integritas dilaksanakan wawancara, seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Jadi semua seleksinya menggunakan CAT-BKN ya. Selanjutnya di paragraf 10, pelamar dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik ya. Ketentuan kelulusan ditentukan oleh keputusan menteri, nilai ambang batas juga ditentukan oleh keputusan menteri. Bagi pelamar pengadaan P3K, dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikasi kompetensi ya. Ini untuk keputusan menteri ya. Jenis dan bobot sertifikasi kompetensi dimaksud disesuaikan oleh persetujuan menteri di sini ya, persetujuan menteri. Nah, pengolahan akhir hasil seleksi di pasal 44 nilai SKD dan SKB untuk pengadaan PNS, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K. Nah, paragraf 11 larangan. Pelamar dilarang membantu atau melakukan kecurangan. Dalam hal pelamar terbukti membantu atau melakukan kecurangan digugurkan ya. Bagian ke-7, pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi pengadaan pegawai ASN dilakukan oleh PPK secara terbuka. Ya. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan. Di bagian ke-8, di sini ada pengangkatan calon ASN. Pengangkatan calon ASN terdiri dari pengangkatan calon PNS dan pengangkatan calon P3K. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 51 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK. Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai P3K, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai P3K sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pasal 1. Jadi ini yang punya umur bisa daftar jadi PNS ya. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pasal 51 diangkat sebagai calon PPK. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan P3K instansi berdasar penetapan kebutuhan menteri. Pengangkatan calon P3K pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dalam hal calon P3K yang akan diangkat berkedudukan sebagai P3K, yang bersangkutan berkedudukan diri dari jabatan PPK sebelumnya, sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Lalu penerbitan NIP atau ini paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian ya. Nah, apabila setelah dinyatakan lulus, lalu mengundurkan diri, maka pelamar diberi sanksi 2 tahun anggaran tidak boleh ikut. Pasal 59, calon PNS P3K yang telah mendapatkan nomor induk, lalu harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Keputusan pengangkatan sebagaimana ayat 1 jadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja ya.
Bagian ke-9, perjanjian kerja P3K. Masa perjanjian kerja seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ketentuan paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan masa penilaian kerja antara P3K dan PPK dasar pada pencapaian penilaian kerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan. Penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja, jenis pekerjaan yang bersifat sementara, jenis jabatan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja organisasi, ketersediaan anggaran. Bagian ke-10, masa percobaan PNS. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 5/9 wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 tahun ya. Ini untuk calon PNS. Biaya pendidikan dan pelatihan dibebankan pada instansi pemerintah. Bagian ke-11, pengangkatan menjadi PNS, lulus pendidikan dan pelatihan sehat jasmani dan rohani. Nah, itu ya. Di sini di ketentuan penutup Permenpan RB nomor 27/2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K itu dinyatakan tidak berlaku ya. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ini diundangkannya 23 Juli 2024. Itu saja informasi, semoga-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.